Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil Project Based Learning kami atau PBL yang berjudul Sistem Pengisian Kartu Rencana Studi, KRS, dan Kartu Hasil Studi KHS berbasis web. Saya sebagai Ketua Tim Aditya Fauzia dengan NIM 3312511023 dan anggota saya. Saya Maria Putri Agustina Tambah dengan NIM 3312511025. Dan saya, Konita Novia Damayanti dengan NIM 3312511115. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, berdasarkan permasalahan dalam pengelolaan KRS dan nilai akhir atau KHS yang masih kurang efektif, seperti kesalahan input dan keterlambatan informasi, diperlukan sistem komputerisasi yang terintegrasi. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pengisian KRS dan pengisian nilai KHS agar lebih cepat, akurat, dan efisien. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pengisian KRS yang mudah digunakan oleh mahasiswa. Yang kedua, bagaimana membuat sistem yang dapat mengelola dan menampilkan KHS secara cepat dan akurat. Yang ketiga, bagaimana mengurangi kesalahan dalam proses input dan pengolahan data akademik. Yang keempat, bagaimana membangun sistem yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data KRS dan KHS. Lalu selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, sistem hanya digunakan untuk pengisian KRS dan melihat KHS, tidak mencakup fitur lain seperti pembayaran UKT atau administrasi lainnya. Yang kedua, sistem hanya digunakan dalam lingkup kampus, tidak terhubung dengan sistem luar. 3. Pengguna sistem dibatasi hanya untuk mahasiswa, dosen, dan admin. Yang keempat, data yang digunakan bersifat simulasi atau contoh, bukan data asli kampus. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, membuat sistem pengisian KRS yang mudah digunakan oleh mahasiswa. Yang kedua, mengembangkan sistem yang dapat menampilkan KHS secara cepat dan akurat. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dalam proses input dan pengolahan data akademik. Yang keempat, membangun sistem yang terintegrasi untuk mempermudah pengelolaan data KRS dan KHS. Lalu yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses administrasi akademik di kampus. Manfaat. 1. Menambah pemahaman dalam pengembangan sistem informasi akademik. 2. Menjadi referensi bagi pengembangan sistem serupa. 3. Mempermudah pengisian KHS dan nilai akhir KHS. 4. Membantu pengolahan data akademik lebih rapi dan efisien. 5. Mendukung SDHGS pendidikan berkualitas dan inovasi teknologi. Selanjutnya, gambaran sistem umum. Gambaran sistem umum. Pada gambar ini dilihat gambaran sistem umum pengisian KHS dan nilai akhir KRS. Di bagian atas terdapat database yang berfungsi menyimpan seluruh data akademik. Di tengah terdapat sistem sebagai penghubung antar pengguna dan database. Di sisi kiri terdapat admin akademik yang bertugas mengolah data mahasiswa, dosen, mata kuliah, serta jadwal perkuliahan. Di sisi kanan terdapat mahasiswa yang dapat login mengisi KRS, melihat jadwal, dan melihat hasil KHS. Sedangkan di bagian terdapat dosen yang bertugas melihat daftar mahasiswa serta menginput dan memperbarui nilai semua aktivitas pengguna di proses sistem. Kemudian data disimpan atau diambil dari database sehingga informasi yang ditampilkan selalu sesuai dengan data terbaru. Selanjutnya, use case. Use case diagram pada slide ini ditampilkan sistem pengolahan KRS dan KHS.
Diagram ini menunjukkan aktor yang menggunakan sistem beserta fitur yang dapat diakses. Terdapat 3 aktor yaitu mahasiswa, dosen, dan admin akademik. Mahasiswa dapat melihat mata kuliah, mengisi KRS, dan melihat jadwal KHS dan melihat riwayat akademik. Dosen dapat melihat mata kuliah dan daftar mahasiswa, serta menginput dan mengolah nilai. Admin akademik bertugas mengolah data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan jadwal perkuliahan. Semua fitur terhubung dengan login melalui relasi in-cloud, yang berarti setiap pengguna harus login terlebih dahulu sebelum mengakses sistem. Selanjutnya, IRD diagram. Aktor utama dalam sistem ini adalah mahasiswa dan dosen. Mahasiswa memiliki atribut seperti NIM, nama, email, dan password, serta memiliki relasi KRS untuk mengambil mata kuliah, sedangkan dosen memiliki relasi mengajar dan terhubung dalam jadwal perkuliahan. Jadwal perkuliahan menjadi penghubung utama karena terkait dosen, mata kuliah, dan semester dalam satu sistem. Mata kuliah tersendiri memiliki atribut seperti kode, nama, dan SKS, sedangkan semester menyimpan informasi prodi akademik. Sistem KRS digunakan untuk mencatat mata kuliah yang diambil mahasiswa dan KRS tersebut akan menghasilkan nilai yang berisi nilai angka dan nilai huruf. Selanjutnya, kebutuhan fungsional. Sistem menyediakan fitur login untuk mahasiswa, dosen, dan akademik. Sistem menyimpan dan menampilkan data mahasiswa. Sistem menyimpan dan menampilkan data mata kuliah. Mahasiswa dapat mengisi KRS, memilih jadwal kuliah. Sistem menyimpan data KRS mahasiswa. Dosen dapat menginput nilai mahasiswa. Mahasiswa dapat melihat KRS per semester siswa. Sistem menampilkan riwayat KRS dan nilai mahasiswa. Sistem menyimpan dan menghubungkan data jadwal kuliah. Kebutuhan non-fungsional. Sistem memiliki keamanan login, password inskripsi. Sistem memiliki waktu respon yang cepat. Sistem dapat diakses melalui browser. Sistem mudah digunakan, user-friendly. Sistem menjaga konsistensi dan keakuratan data. Sistem mampu menangani banyak penggunaan secara bersamaan. Sistem mudah dipelihara dan dikembangkan atau maintainable. Selanjutnya ada fitur mockup. Yang pertama ada login page. Halaman login yang digunakan pengguna untuk masuk ke sistem. Pengguna memilih role sebagai mahasiswa, dosen, atau admin, lalu masukkan username dan password agar bisa mengakses fitur sesuai aksesnya. Yang kedua ada KRS Selection Mahasiswa. Halaman ini digunakan mahasiswa untuk mengisi KRS. Mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang ingin diambil, melihat jumlah SKS, jadwal, serta batas maksimal SKS berdasarkan IPK. Selanjutnya, ketiga, mahasiswa dashboard. Dashboard mahasiswa menampilkan informasi utama seperti IPK, total SKS, semester aktif, serta menu menuju KRS, KS, jadwal kuliah, dan informasi akademik lainnya. Yang keempat, ada dosen dashboard. Berisi informasi mata kuliah yang diampu, jumlah mahasiswa, jadwal mengajar, dan fitur untuk menginput nilai mahasiswa. Selanjutnya, yang kelima ada KHS Result Mahasiswa. Halaman KHS menampilkan hasil studi mahasiswa seperti daftar mata kuliah, nilai, jumlah SKS, IP semester, dan IPK. Mahasiswa juga bisa mengunduh atau mencetak KHS. Yang keenam, ada jadwal kuliah mahasiswa. Halaman ini menampilkan jadwal kuliah mahasiswa secara lengkap.
mulai dari hari, jam, mata kuliah, ruang kelas, hingga dosen pengampu, sehingga memudahkan mahasiswa mengatur jadwal perkuliahan. Pendaftaran mata kuliah mahasiswa digunakan mahasiswa untuk mendaftarkan mata kuliah yang akan diambil pada semester berjalan. Profil akademik mahasiswa menampilkan informasi data mahasiswa seperti nama, NIM, program studi, semester, dan informasi akademik lainnya. Selanjutnya, manajemen data mahasiswa digunakan untuk mengelola data mahasiswa. Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data mahasiswa agar informasi yang tersimpan tetap lengkap dan akurat. Ada dashboard admin, merupakan halaman utama untuk mengelola seluruh sistem. Admin dapat mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, serta memantau aktivitas yang ada di dalam sistem. Dan terakhir ada input nilai dosen. Halaman ini digunakan dosen untuk menginput nilai mahasiswa pada mata kuliah yang diampu. Setelah nilai disimpan, hasilnya akan langsung muncul pada KHS mahasiswa. Kesimpulan, jadi sistem KRS dan KHS ini dibuat agar pengelolaan data akademik jadi lebih gampang, cepat, dan tidak ribet. Dengan sistem yang terintegrasi, mahasiswa, dosen, dan admin bisa mengakses dan mengelola data dengan lebih akurat serta mengurangi kesalahan yang sering terjadi kalau masih manual.